Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi pokok suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui alat ukur suhu yang handal. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan perbandingan skala termometer. Itu 4 tujuan yang hendak kita capai hari ini. Kita masuk yang pertama, suhu. Suhu merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Yang berikut, untuk mengukur suhu ini digunakan alat ukur namanya termometer. Ada berapa termometer yang digunakan? Yang pertama, termometer zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol. Termometer zat cair ini ada dua jenis. Yang pertama termometer laboratorium yang mempunyai skala itu min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Yang kedua termometer suhu badan. Jadi skalanya itu 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Jenis yang kedua adalah termometer bimetal. Jadi digunakan dua logam jenis yang sama dibuat menjadi satu. Oke. Yang berikutnya lagi adalah termometer kristal cair. Nah, ini bisa dilihat pada layar. Oke. Itu jenis-jenis termometer. Sekarang kita masuk pada skala suhu termometer. Jadi ada 4 skala suhu termometer. Yang pertama Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing punya skala yang berbeda. Jadi Celcius itu titik tetap atasnya 100, bawahnya itu 0. Sehingga jumlah skalanya itu 100 kurang 0, 100. Begitupun dengan Reaumur. Di sini bisa diperhatikan ya. Oke. Jadi jumlah skalanya itu titik tetap atas kurang titik tetap bawah. Kita lihat, kita sederhanakan lagi. Ini perbandingan Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dan berbanding Kelvin. Jadi 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Kita kecilkan lagi dengan 20. Jadi 100 bagi 20 itu 5, 80 bagi 20 itu 4, 180 bagi 20 9, 100 bagi 20 sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari perbandingan ini maka kita memperoleh rumus. Nah, ini. Jika diketahui itu Celcius, maka untuk mendapatkan berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, kita gunakan rumus ini. Pakai rumus ini. Misalkan di sini 25 derajat Celcius, maka ditentukan berapa derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita gunakan rumus ini. 4/5 kali 25 sama dengan 20. Ya. Jadi 4/5 kali 25 sama 4/5, 4 kali 25 itu 100 bagi 5 sama dengan 20. Atau 25 bagi 5 baru kali 4. Jadi 25 bagi 5 sama dengan 5 kali 4, 20. Oke. Nah, begitupun dengan Fahrenheit. Ini rumusnya sudah ada ya. 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Jadi kalau dalam kurung ini artinya diselesaikan dalam kurung dulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan yang lain atau dijumlahkan dengan 32. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalkan ditentukan 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, kita lihat hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Celcius dengan Fahrenheit. Karena Celcius diketahui nilainya, maka untuk mencari Fahrenheit kita gunakan rumus ini. 9/5 kali T derajat Celcius tambah 32. Oke. Jadi 9/5 T derajat Celcius tambah 32. 9/5 kali 45. Kita selesaikan di dalam kurung dulu ya. 45 bagi 5 sama dengan 5. 5 kali 9 sama dengan 45 bagi 5 sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81.
tambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Oke. Gitu ya. Yang kedua, 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Nah, kita masukkan rumus ini, hubungan antara Celcius dan Reaumur. Nanti kalian lihat di tabel. 4/5 kali 25 sama dengan 4/5 kali 25 sama dengan 20 ya. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100 bagi 5, 20. Atau 25/5 itu 5 kali 4 sama dengan 20 derajat Fahrenheit. Begitupun dengan soal yang ketiga. 78 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Nah, kita gunakan rumus ini, ada di tabel ya. Jadi T derajat Celcius tambah 273. 78 tambah 273 sama dengan 351 Kelvin. Oke anak-anak, mungkin penjelasan saya ini terlalu cepat karena terburu oleh waktu. Nanti anak-anak lebih memahaminya ketika anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan yang bisa anak-anak akses dalam Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa mengerti dan mengerjakan soal dengan baik. Selamat bekerja. Terima kasih.